5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang kembali di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 sekolah dasar di tema 7, subtema 1, kebersamaan di rumah, pembelajaran yang ke-6. Bersama Kak Citra, mari kita mulai belajarnya. Pada hari Minggu malam, Siti berkumpul bersama keluarga. Ayah dan ibu bercerita tentang fabel. Masih ingatkah kalian tentang fabel? Fabel itu cerita apa ya? Ya, fabel adalah dongeng yang tokoh utamanya adalah binatang. Dengarkan dengan seksama dongeng fabel Sang Kancil dan Cicak Badung yang dibawakan oleh Kak Citra. Yuk didengarkan ya adik-adik. Di suatu ketika, Kancil sedang bercengkrama dengan kawanan semut. Dia meloncat-loncat di sepanjang parit kecil yang dialiri air yang jernih. Sementara para semut berlari-lari di pinggir parit sambil menari dan menyanyi. Sebagian semut yang lain berlayar dengan perahu daun-daunan di belakang Sang Kancil. Ketika para semut melihat segerombolan buah apel merah menjulur ke sungai, mereka berteriak-teriak pada Sang Kancil untuk memetiknya. Maka Sang Kancil dengan gesit melompat dan menyundul apel-apel itu hingga jatuh ke parit. Lalu mendorongnya dengan kaki ke tepian. Tak beberapa lama kemudian, para semut merubungi apel-apel tersebut dan mulai memotongnya menjadi potongan kecil-kecil. Sebagian dipanggul, sebagian lagi diangkut ke atas perahu daun. Begitulah acara bermain dihentikan sejenak setelah mereka menemukan tempat yang nyaman untuk beristirahat sambil menikmati apel. Wah, enak ya adik-adik ya, mereka menikmati apel. Namun saat para semut sedang berpesta apel, tiba-tiba muncul binatang melata yang merayap cepat dan menangkap potongan apel yang paling besar dengan lidahnya, lalu cepat-cepat kabur. Wah, ada pencuri! 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 Teriak para semut dengan kagetnya. Kancil yang sedang enak-enak berjemur mengeringkan tubuhnya sambil menikmati manisnya buah apel jadi kaget. Kemudian setelah itu, apa yang telah terjadi maklumlah dia. Rupanya ada cicak badung yang berulah menyerobot potongan apel yang dibawa para semut. Setelah berpikir sejenak, si kancil yang sangat bijaksana ini membisikkan suatu rencana pada semut. Sontak setelah mendengar kata-kata yang dibisikkan, para semut
serentak tertawa terpingkal-pingkal. Mengapa ya adik-adik si semutnya ketawa? Yuk kita lanjutkan. Sang kancil melompat ke semak-semak dan sebentar kemudian kembali dengan membawa segenggam buah kecil berwarna merah. Para semut membawa potongan buah merah itu sambil sebentar-sebentar berhenti karena tak kuat menahan tawa. Rupanya para semut menganggap rencana mereka benar-benar sangat lucu. Pesta dimulai lagi. Para semut kembali makan apel yang telah dipotong kecil-kecil. Buah merah pemberian sang kancil sengaja diletakkan di pinggir dan tidak dijaga oleh para semut. Mereka tertawa terbewi, bergandengan tangan, menari-nari, sambil sebentar-sebentar melirik ketumpukan buah merah. Ada juga yang menyanyi dengan syair lagu yang lucu-lucu. Buah merah, enak sekali. Jangan lupa kawan, yang paling manis taruh di pinggir buat dimakan nanti. Tralala, trilili. Itu nyanyian para semut, adik-adik. Di saat para semut sedang berpesta, tiba-tiba cicak kembali datang dan langsung menangkap buah-buah merah yang diletakkan di pinggir lalu kabur. Anehnya, bukannya marah, tapi para semut malah tertawa terpingkal-pingkal melihat cicak membawa lari buah-buah itu. Terdengar suara tawa para semut riuh rendah menertawakan cicak yang lari sambil menggondol buah merah. Cicak yang tengah berlari itu jadi bertanya-tanya, mengapa para semut tertawa terbahak-bahak melihat dia mencuri buah merah. Kemudian dicicipinya buah merah itu. Rasanya manis dan enak. Tak terasa beberapa saat kemudian dia sudah tertidur kekenyangan dan lupa dengan pertanyaan yang timbul dalam benaknya. Saat terbangun, si cicak penasaran dengan tawa para semut. Maka dia kembali ke pinggir sungai dan mengintip, ingin tahu apa yang aneh dengan para semut. Dilihatnya sang kancil sedang dikerumuni para semut sambil berbicara sesuatu. Jadi buah merah tadi bukan cabai ya? Percuma dong, kita gagal membeli pelajaran pada si pencuri, kata seekor semut paling besar mewakili teman-temannya. Rupanya para semut tertawa terpingkal-pingkal karena menyangka buah yang mereka letakkan di pinggir adalah cabai, sehingga si pencuri akan kepedasan saat memakannya. Saat tahu buah merah itu bukan cabai, mereka jadi kecewa. Kalian terlalu tulus untuk bisa menjebak orang lain. Kalian tak bisa menahan tawa terpingkal-pingkal mendengar rencanaku. Pastilah si pencuri akan curiga dan meneliti buah yang dicurinya. Saat tahu itu cabai, dia tidak akan memakan dan akan kembali untuk mencari buah lainnya. Jadi, aku ganti saja dengan buah stroberi yang banyak di sekitar sini. Biar saja dia kenyar. Entar
tidak akan mengganggu kita lagi, kata Kancil. Para semut saling berpandang-pandangan dan mengakui bahwa mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Pastilah si pencuri mendengar tawa itu dan jadi curiga. Para semut memang tidak bisa berpura-pura. Mereka selalu jujur dalam bertindak dan berkata-kata. Pencurinya adalah si cicak kecil yang bandel. Biarlah nanti aku datang ke rumahnya sambil membawa sekeranjang stroberi dan sedikit nasihat, biar dia tidak mencuri lagi, kata si Kancil. Cicak kecil meneteskan air mata mendengar semua kata-kata si Kancil. Rupanya sang Kancil mengganti cabai dengan stroberi. Bukan saja karena para semut tidak bisa menahan tawa, tapi juga karena dia sayang pada cicak kecil. Buktinya sang Kancil akan datang ke rumahnya sambil membawa sekeranjang stroberi. Diam-diam cicak kecil merasa dirinya telah melakukan perbuatan hina pada makhluk-makhluk yang baik hati. Ini tadi dongeng Si Kancil dan Cicak Badung karya Kak Undil tahun 2010 di buku tematik tema 7. Adik-adik, di sini kita tahu bahwa si semut dan si kancil mereka sedang bermain dan menemukan buah apel. Saat mereka menyantap buah apel mereka dicuri oleh si cicak badung. Lalu si kancil mempunyai rencana supaya si cicak badung ini kapok tidak mencuri lagi. Rencananya adalah mengganti buah apel dengan cabai. Rencana itu dibisikkan kepada para semut. Para semut diminta untuk berpura-pura, tapi para semut malah tidak bisa berpura-pura. Karena tahu seperti itu, si kancil mengganti yang awalnya kepikirannya cabai diganti buah stroberi. Jadi si cicak badung tidak kepedesan anak-anak. Wah, di sini si semut mengakui bahwa mereka tidak bisa berpura-pura. Si kancil akan pergi ke rumah si cicak, membawa stroberi dan memberikan sedikit nasihat. Cicak yang ada di dekat mereka mendengar perkataan mereka dan merasa sedih karena telah melakukan perbuatan yang hina. Itu singkatan cerita dari dongeng fabel tersebut. Kita lihat di sini ada 3 tokoh. Siapa saja tokohnya? Ya, tokohnya ada kancil, semut, dan cicak. Lalu bagaimana wataknya? Watak si kancil? Kancil itu bijaksana, cerdik, suka menolong. Kalau wataknya si semut? Suka bekerja sama, tidak bisa berbohong atau bersandiwara atau berpura-pura. Lalu bagaimana sifatnya atau wataknya si cicak? Suka mencuri dan tidak mau bekerja, adik-adik. Kalau kalian memilih siapa nih yang pilih kancil? Siapa yang pilih semut? Atau ada yang mau pilih cicak? Nah, kalau dalam dongeng lebih baik kita memilih tokoh yang mempunyai karakter yang baik. Lalu apa amanat atau pesannya? Pesannya, kita harus hidup rukun dan kompak. Jangan suka mencuri. Kita harus mau menolong orang lain.
mengingatkan teman yang berbuat salah. Jadi pesan dari cerita itu adik-adik bisa lakukan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Mana perilaku yang menggambarkan kerukunan dan mana perilaku yang tidak menggambarkan kerukunan seperti semut tadi adik-adik? Di sini ada gambarnya. Apakah gambar pertama ini menggambarkan kerukunan atau tidak menggambarkan kerukunan? Ya, ini tidak menggambarkan kerukunan karena mereka sedang bertengkar. Gambar yang kedua, apakah menggambarkan kerukunan atau tidak menggambarkan kerukunan? Ya, keluarga Siti ini menggambarkan kerukunan. Gambar yang ketiga, bermain bersama teman-teman. Pastinya ini menggambarkan kerukunan. Gambar keempat, wah, rebutan mainan nih. Apakah menggambarkan kerukunan? Tentunya gambar keempat ini tidak menggambarkan kerukunan. Di rumah Siti terdapat jam beker. Jam tersebut digunakan sebagai alat bantu untuk bangun pagi. Jam beker memiliki bunyi yang panjang. Di sini Kak Citra punya dua gambar. Yang pertama gambar jam beker, yang kedua gambar kentongan. Jam beker itu termasuk benda yang mengeluarkan bunyi panjang dan kuat. Sedangkan kentongan itu memiliki bunyi pendek dan kuat. Kalau kita membandingkan bunyi panjang dan pendeknya, maka jam beker adalah benda yang memiliki bunyi panjang. Begitu adik-adik, jika kita membandingkan bunyi panjang dan pendek pada benda. Kalau jam beker ya bunyinya kring, akan mati jika kita mematikan bunyinya. Sedangkan kentongan bunyinya hanya dong, seperti itu, kuat tapi pendek. Adik-adik, di sini ada lagu Ayamku ciptaan Pak Ate Mahmud. Nanti di video channelnya Kak Citra ini nih, di YouTube channelnya Kak Citra ada lagu Ayamku. Coba adik-adik latihan untuk menyanyikannya, oke? Tadi si semut dan si kancil menemukan buah apel. Di sini ada dua gambar buah apel. Kumpulan buah apel tersebut ada dua buah. Siti membagi kumpulan buah apel tersebut menjadi dua bagian sama banyak dengan cara menggambar garis pemisah pada gambar apel di bawah. Jadi Siti punya dua buah apel. Lalu Siti membaginya menjadi dua bagian yang sama banyak. Maka setiap bagian akan mendapatkan berapa apel adik-adik? Ya, akan mendapatkan satu apel. Dari mana Kak Citra dapat satu apel? Tadi buahnya ada dua dan dibagi menjadi dua bagian sama banyak. Maka dua dibagi dua sama dengan satu buah. Masing-masing bagian ini menyatakan pecahan setengah. Setengah dari kumpulan buah apel tersebut yang tadinya dua, maka setengahnya adalah satu buah. Kita lanjutkan berikutnya. Ada 4 buah apel. Siti membagi kumpulan buah apel tersebut menjadi dua bagian yang sama banyak
dengan cara menggambar garis pemisah pada gambar apel di bawah. Nah, ini ada 4. Dibagi menjadi 2 bagian sama banyak. Maka setiap bagian akan terisi 2 buah apel. Caranya bagaimana, Kak Citra? Kita tulis dulu 4 buah dari buah apel itu. Lalu dibagi 2, karena dibagi 2 bagian sama banyak. 4 dibagi 2 sama dengan 2 buah. Masing-masing bagian ini menyatakan pecahan setengah. Setengah dari kumpulan buah apel tersebut adalah 2 buah. Selanjutnya nih adik-adik, supaya kalian lebih paham ya. Ada 6 buah apel. Siti membagi kumpulan buah apel tersebut menjadi 2 bagian yang sama banyak dengan cara menggambar garis pemisah pada gambar apel tersebut. Kalau ada 6 dibagi menjadi 2, maka setiap bagiannya berapa? Setiap bagiannya ada 3 buah. Jadi kita hitung 3 buah apel, lalu kita beri garis pembatas. Cara mencarinya, 6 buah dibagi menjadi 2 bagian yang sama banyak. Berarti 6 dibagi 2 sama dengan 3 buah. Masing-masing bagian menyatakan pecahan setengah. Setengah dari kumpulan buah apel tersebut adalah 3 buah. Contoh berikutnya, masih ada 6 apel. Siti membagi kumpulan buah apel tersebut menjadi 3 bagian yang sama banyak. Siti menggambarnya dengan garis pemisah. Berarti 3 apel itu dibagi menjadi 3. Setiap bagian isinya berapa? Maka kalau dibagi menjadi 3, setiap bagian itu isinya 2 buah apel. Dari mana, Kak, cara mencarinya? Sama seperti tadi, 6 buah tidak dibagi 2, tapi dibagi 3. Karena Siti membaginya menjadi 3 bagian yang sama banyak. 6 dibagi 3 sama dengan 2 buah. Masing-masing bagian menyatakan pecahan sepertiga. Mengapa sepertiga? Karena dibagi 3 bagian sama banyak. Sepertiga dari kumpulan buah apel tersebut adalah 2 buah. Demikian tadi adik-adik pembelajaran kita hari ini. Kalian sudah belajar tentang dongeng fabel. Kalian sudah bisa membandingkan tentang panjang pendek bunyi. Dan kalian juga belajar tentang pecahan dari jumlah benda. Kak Citra berharap kalian memahami apa yang Kak Citra sampaikan. Kalian harus tetap belajar ya adik-adik. Jangan lupa untuk kalian membaca buku dari buku tematik tema 7 kurikulum 2013 yang dari pemerintah. Karena pembelajaran kita hari ini Kak Citra ambil dari buku itu. Terima kasih adik-adik sudah menonton video Kak Citra. Jangan lupa ya untuk kalian like, komen, subscribe, dan share ke seluruh media sosial kalian. Atau kalian bisa bercerita kepada teman-teman kalian untuk melihat video dari Kak Citra. Sampai jumpa kembali dalam video pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati.